masalah pernikahan ya. Iya, Pak. Oke, tapi sebelum masuk ke masalah pernikahan ataupun beli rumah dulu, kita itu harus tahu ya, fakta yang terjadi di lapangan saat ini, bahwa yang namanya untuk produk properti itu cenderung harganya naik, Mas Bram. Jadi dulu 5 tahun yang lalu harganya misalkan 500 juta, sekarang bisa jadi 800 juta. Nah, itu menimbulkan keresahan tersendiri itu di sana. Nah, lalu bagaimana nih untuk para milenial yang ingin berinvestasi rumah? Nanti akan kita bahas ya di situ ya. Tapi karena sudah ada pertanyaan beli rumah dulu atau menikah dulu, nah maka akan saya jawab. Jadi yang namanya segala hal yang baik itu jangan dipisah-pisahkan. Menikah dulu atau beli rumah dulu. Kan dua-duanya baik. Menikah itu sesuai dengan anjuran Islam. Terus membeli rumah ataupun memiliki rumah itu pun juga merupakan tanggung jawab suami ya khususnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Halal Nusantara. Kali ini channel Rumah Halal Nusantara ada yang berbeda nih teman-teman. Ada program baru yang bernama Milenial Bertanya. Kali ini saya nggak sendirian, yaitu ditemani dengan Pak Aldi. Pak Aldi ini sebagai Ketua DPR Surabaya dan juga Direksi CEO dari Rumah Halal Nusantara. Nah, dari sini kami akan membahas keresahan-keresahan milenial yang berkaitan dengan rumah ataupun dari finansial. Akhirnya kita ketemu Mas Pram ya. Gimana nih? Bagaimana keresahan dari milenial saat ini? Iya, jadi milenial kali ini banyak sekali yang kayak gundah memiliki rumah itu sebuah impian yang sangat susah untuk dicapai atau bagaimana gitu, Pak. Jadi mungkin Bapak kali ini bisa sedikit sharing-sharing agar memberikan insight untuk para remaja milenial. Tim Rumah Halal Nusantara sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Pak Aldi. Nah, yang pertama ini, lebih baik mana Pak? Beli rumah dulu atau menikah dulu, Pak? Wah, ini ya. Awal-awal langsung masalah pernikahan ya. Iya, Pak. Oke, tapi sebelum masuk ke masalah pernikahan ataupun beli rumah dulu, kita itu harus tahu ya, fakta yang terjadi di lapangan saat ini, bahwa yang namanya untuk produk properti itu cenderung harganya naik, Mas Bram. Jadi dulu 5 tahun yang lalu harganya misalkan 500 juta, sekarang bisa jadi 800 juta. Nah, itu menimbulkan keresahan tersendiri itu di sana. Nah, lalu bagaimana nih untuk para milenial yang ingin berinvestasi rumah? Nanti akan kita bahas ya di situ ya. Tapi karena sudah ada pertanyaan beli rumah dulu atau menikah dulu, nah maka akan saya jawab. Jadi yang namanya segala hal yang baik itu jangan dipisah-pisahkan. Menikah dulu atau beli rumah dulu. Kan dua-duanya baik. Menikah itu sesuai dengan anjuran Islam. Terus membeli rumah ataupun memiliki rumah itu pun juga merupakan tanggung jawab suami ya khususnya ya. Duluan mana? Jadi simpelnya gini, mana yang kita lebih siap dulu. Kalau dananya ada, silakan beli rumah dulu. Tapi kalau dana memang disiapkan untuk menikah dahulu, ya silakan menikah terlebih dahulu. Jadi tapi yang paling penting adalah ini sesuai syariah apa enggak. Jadi kita kalau di dalam hukum Islam kita harus mencari tahu saat kita membeli sesuatu, saat kita melakukan sesuatu itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Pertama, membeli rumah. Apakah membeli rumahnya itu sudah sesuai dengan syariah? Yaitu pertama menggunakan skema syariah, yaitu pastikan nggak ada ribanya ya, nggak ada ribanya karena itu merupakan salah satu hal yang penting untuk membeli suatu barang. Lalu menikah itu biasanya musuhnya itu ya pacaran ya. Nah, menikah itu halal, pacaran itu haram. Nah, soalnya bagaimana? Ya solusinya harus menikah. Jadi jangan dipadukan antara hal yang haram sama yang halal. Gitu. Khususnya ini berarti jawabannya bagaimana? Menikah atau beli rumah dulu? Ya kita harus lihat dulu. Kita siapnya yang mana? Karena itu hal yang baik, dua-duanya baik, harus kita segerakan. Dan pastikan kita siap. Jangan-jangan kita pengen nikah ternyata calonnya nggak ada. Kan ya susah itu di sana ya. Ya benar. Jadi mempertimbangkan mana yang lebih penting dan mana yang harus disegerakan, dan itu harus dipikirkan secara matang dulu ya, Pak. Ya, betul sekali. Terus untuk yang beli rumah tadi, yang menarik di sini adalah tanpa riba. Nah, menarik sekali ini teman-teman. Lalu ada pertanyaan berikutnya nih Pak, yang kedua.
ketika kita punya tabungan, lebih milih investasi rumah atau lebih milih investasi aset bergerak nih Pak? Contohnya seperti mobil atau motor gitu Pak. Oke, jadi jawaban yang nomor 2 ini tergantung dari kebutuhan kita itu apa. Investasi bergerak itu seperti motor, kendaraan, mobil, apapun itu ya. Atau memilih investasi rumah. Jadi pada saat investasi kita harus tahu tujuan kita berinvestasi itu apa. Ya. Jadi investasi itu pada dasarnya adalah kita membeli sesuatu hari ini dan mengharapkan beberapa tahun ke depan itu mendapatkan hasil. Nah, jadi ada investasi jangka panjang, ada investasi jangka pendek. Kalau tujuan kita ingin investasi jangka panjang, maka pilihlah investasi properti, bisa rumah, bisa tanah. Karena kita sudah lihat faktanya. Beli rumah sekarang, 5 tahun ke depan harganya naik sekali. Masih naik ya. Kecuali kena bencana kan hilang tuh rumahnya ya. Jadi memang cenderung naik kalau investasi properti. Kalau kita memilih investasi jangka panjang. Lalu apakah memilih investasi aset bergerak? Nah, misalkan kendaraan ataupun HP gitulah ya, misalkan ya. Itu kan merupakan barang-barang teknologi ataupun merupakan barang yang kita bawa kemana-mana. Dan nantinya jika itu dibuat untuk investasi jangka panjang, itu biasanya harganya akan turun, Mas. Jadi seperti kayak mobil, kita beli mobil sekarang harganya 100 juta. Kita jual lagi 5 tahun ke depan, harganya naik atau turun? Nah turun. Pastinya turun di sana. Ya, jadi tujuannya apa? Tapi kalau misalkan kita nggak punya mobil gimana? Kan ya susah. Misalkan mau tadi nyambung ke pertanyaan yang nomor 1 nih. Pertama, syarat untuk menikah adalah misalkan kan lebih pede naik mobil kan itu ya kan. Ya berarti ya lebih milih yang mana nih? Mau yang investasi jangka panjang atau jangka pendek? Atau kalau misalkan orang punya investasi di bisnis ya, misalkan beli mesin kan pasti harganya akan turun nantinya. Tapi kalau misalkan beli mesin sekarang bisa menaikkan kapasitas produksi 3 kali lipat. Ya berarti ya silakan untuk beli investasi mesin itu. Contohnya investasi mesin ataupun kendaraan ya. Gitu Mas Bram. Kadang kan orang kan rumah itu masih belum punya ya Pak, tapi lebih meninggikan gengsi, lebih beli motor dulu gitu kan, biasanya kan orang-orang kan kebanyakan seperti itu kan. Tergantung kebutuhannya atau pengennya apa gitu ya. Tadi kan juga Pak Aldi kan juga membahas tentang mesin juga, kan. Tapi kan kita kan harus membeli pabriknya dulu baru mesinnya terlebih dahulu gitu kan Pak. Iya, betul. Jadi kan kita harus mana yang lebih penting terlebih dahulu, yang lebih pokok untuk kedepannya gitu. Ya menarik sekali nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih lebih mempunyai pertanyaan lebih mana investasi rumah atau investasi aset bergerak, itu kita lihat kondisi masing-masing nih teman-teman. Lalu yang berikutnya, yang ketiga nih teman-teman. Tergantung lah ya. Jadi tergantung tujuan investasi itu apa. Jadi kalau saya bagikan ada 2, investasi jangka pendek sama investasi jangka panjang. Kalau investasi jangka pendek itu silakan teman-teman investasi kemanapun.